sekarang Sure. banyak banget entrepreneurs yang terdampak karena COVID-19 ini. Nah, sebenarnya what do you think about SME gitu, Pak? Small Medium Enterprise sebenarnya harus ngapain sih untuk respon keadaan ini? Apa yang harus kita lakukan pertama? Apa yang harus kita adaptasi apa, Pak, yang paling crucial gitu untuk kita sebagai entrepreneur gitu? Kalau kalau menurut saya yang penting adalah kesehatan. Jaga Oke. kesehatan seperti siapa sih Jack Ma bilang, kalau kita bisa hidup aja tahun ini tuh udah dividen, udah bonus. Ya kan udah Iya, profitable. iya, Iya kan? iya. Nggak usah ngejar profit segede apalah. Kalau kita bisa hidup, survive itu udah bagus. Nah, itu mungkin berlaku untuk bukan hanya SME, tapi untuk setiap orang yang ada di dunia usaha. Iya. Kedua, mungkin pengencangan apa namanya pinggang ya, Oke. efisiensi. Ini Iya. karena saya ngelihat apa namanya agregat demand itu Iya. sudah collapse ya, Oke. berdasarkan apa tidak bisanya kita mobilitas, tidak bisanya aktif dan mau nggak mau aktivitas ekonomi turun dan ini turunnya juga cukup berkelanjutan, cukup lama. Oleh karena itu ya kita harus bisa untuk bisa survive secara keuangan atau secara usaha itu hanya dengan pengencangan pinggang aja. Oke. Kalau nggak ada efisiensi itu akan semakin susah. Dan sekarang tuh apa udah banyak yang pincang kan. Dan Iya. kalau yang pincang ini nggak dikasih obat, nggak dikasih vitamin, nggak dikasih band-aid, nggak dikasih tongkat, Iya. risiko mereka tuh bisa apa lumpuh itu nggak kecil. Iya, Jadinya besar. siapa yang bisa menyembuhkan diri dari kepincangan, apalagi dia bisa lari lagi, itu dia pasti yang akan menang. Dan itu Oke. berlaku untuk SME dan semuanya. Oke. Pak, ada nggak sih tips-tips biar nggak pincang, Pak? Karena kalau misalnya Pak Gita, karena kita juga pengen tahu kan, kita pengen tahu nih ada nggak sih formulanya untuk kita small medium enterprise biar kita tuh bisa tetap survive lah, Pak, at least gitu. Iya. Kalau untuk Pak Gita pribadi ada nggak, Pak, tips-tips atau apa yang Pak Gita jalani di bisnis Pak Gita, ada adjustment apa gitu, Pak, biar tetap bisa survive dan tetap bisa berjalan bisnisnya? Oke, jadinya ada beberapa vertikal yang kita lakukan. Kalau Oke. vertikalnya itu mutlak memerlukan apa namanya interaksi fisik, itu pasti akan rentan Ya, dengan risiko-risiko ya. ya, Kita udah ikhlas aja lah, ini bakal ya, terjadi koreksi. Tapi kalau pilar-pilar yang mana kita bisa lakukan digitalisasi, di mana kita bisa melakukan telekomunikasi, teletransportasi, teletransaksi apapun, itu kalau menurut saya itu adalah cara kita untuk bisa survive ke depan. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa apa pilar bisnis kita, tapi ada beberapa yang mana anggaplah kita ada juga exposure di bisnis komoditas. Kalau ya, bisnis komoditas itu sangat terkorelasi kan dengan aggregate demand yang sudah collapse. Paling ya, gampang lihat aja minyak. Minyak itu kan yang tadinya konsumsinya 100 juta barrel per hari, sekarang mungkin udah collapse ke 75 sampai 80 juta barrel per hari, ya itu nggak bisa diapa-apain lagi. ya. Walaupun dengan dilakukannya digitalisasi juga nggak akan ngangkat tuh demand-nya dari 80 juta ke Ya, 100 juta barrel per hari. Nah, ya. itu kita udah kita paling hanya bisa meningkatkan efisiensi biaya saja supaya kita Oke. bisa at least break even, syukur-syukur bisa bayar gaji, bayar pajak dan segalanya. Oke. Pak, let's talk about business trend ya. Kayak Sure. banyak banget karena COVID-19 ini sebenarnya jadi banyak opportunity ya, Pak. Karena kan sebenarnya kebutuhan orang, customer behavior juga jadi berubah gitu. Nah, menurut Pak Gita ada tren bisnis baru nggak sih sama pandemi ini, dan apa sih tren-tren bisnis baru yang menurut Pak Gita menjanjikan nih di masa-masa seperti ini? Saya nggak ngelihat adanya bisnis model yang baru total. Saya ngelihat Oke, justru banyak bisnis model yang merupakan metamorfosa I dari see. bisnis model sebelumnya. Ini adalah transformasi atau metamorfosa dari bisnis model yang sebelumnya mungkin tidak virtual atau tidak Hmm, bisa mengandung telekomunikasi atau teletransaksi atau tele apapun lah transportasi. Nah, ya, itu kalau itu sudah dilakukan oleh beberapa pengusaha ya. dan saya rasa itu akan menjelma menjadi bisnis model 2.0 atau 2.5 atau 3.0 yang merupakan metamorfosa dari sebelumnya. Oke, Tapi yang pasti semakin kita virtual itu semakin kita bisa survive. ya, Semakin kita nggak mau berubah dari fisikalitas itu ya. semakin sulit kita. Susah. Ya susah. Oke. Jadi of course inovasi-inovasi itu tetap dibutuhkan ya, Pak, apalagi di masa-masa seperti ini.
dimana kayak maksudnya apalagi yang bisnis model yang lama ya Pak, yang dulunya kayak rentan banget nggak mau go online atau nggak mau virtual ya pasti akan sulit ya Pak Gita. Betul, betul. Bahkan Oke. kayak bisnis pendidikan aja. Bisnis Iya. pendidikan kan sudah kelihatan yang offline tuh udah collapse. Hmm. Bahkan yang sudah diterima di sekolah offline aja dia udah nggak mau ke sana lagi. Iya. Dia mendingan online. Tapi kalau saya lihat, saya juga ada akademi apa pendidikan kan atau lembaga Iya. pendidikan itu dengan virtualisasi atau digitalisasi itu reach-nya tuh jauh lebih besar sekarang. Besar. Yang Iya. tadinya kita punya mahasiswa cuma 40 sampai 50, dengan dilakukannya webinar atau online dan Iya. segalanya, itu kita bisa sampai 1.000 per webinar, ya paling kecil Iya. paling 200 sampai 300-an. Iya. Nah, itu mungkin untuk sementara belum bisa dimonetize, tapi kalau kita nanti itu bisa menciptakan momentum yang berkesinambungan, itu tentunya Bisa monetisasi itu dimonetize. Setuju. sangat bisa. Oke. Nah, itu salah satu contoh yang sederhana, yang mana kita melakukan digitalisasi, karena kita nggak bisa melakukan fisikalisasi, ya wis, kita Iya. nanti mikirin monetization-nya berikutnya aja. Tapi yang sekarang kita cari throughput aja, atau apa namanya, traffic. Oke, Pak. Tadi menarik banget. Ini tadi ngomongin bisnis-bisnis offline, maksudnya yang ada interaksi sama manusia dan segala macam. Kalau misalkan dia nggak mau adaptasi akan sulit. Nah, menurut Pak Gita karena ada new normal ini ya Pak, dimana kan sekarang kita ini terpaksa ya Pak, terpaksa virtual, terpaksa belajar online dan segala macam. Menurut Pak Gita, post pandemi ini, selesainya COVID-19, tetap akan terdampak nggak sih Pak bisnis-bisnis yang offline tadi, yang masih, yang Pasti. dulunya, pasti ya Pak? Pasti. Oke. 2 sampai 3 tahun ke depan pasti terdampak. Oke. Dan ini tentunya kita berharap optimis ya. Setelah 2 atau 3 tahun, anggaplah vaksin ditemukan tahun depan, terus anggaplah tidak terjadi mutasi terhadap virus COVID-19, sehingga vaksin yang berlaku tahun depan itu bisa digunakan di periode berikutnya. Artinya normalisasi itu mungkin bisa terjadi 2 atau 3 tahun yang ke depan. Tapi yang harus diukur adalah orang-orang atau usaha yang offline itu harus bisa survive selama 2 sampai 3 tahun. Tapi kalau dia sekarang aja udah mulai pincang, terus selama 2 tahun ke depan dia nggak dapat vitamin, nggak dapat obat, nggak dapat band-aid, kemungkinan dia akan permanen lumpuh tuh besar, sehingga dia nggak akan bisa eksis setelah 2 atau 3 tahun dari hari ini. Oke, jadi tadi itu ya berarti Pak, berarti kayak kita SME, small medium enterprise harus cepat beradaptasi ya Pak, kalau nggak ya akan bye-bye aja. Karena Betul. kayak this is the new normal ya Pak, udah. Oke. Iya, dan bedanya tuh SME atau UMKM sekarang tuh mereka yang lebih kena dibanding tahun 98. Kalau tahun 98 kan nggak ada physical distancing, nggak ada PSBB. Betul. Mereka justru yang membantu kita bisa survive selama krisis tahun 98. Kalau 2008 sih menurut saya nggak sebesar yang di tahun 98. Kalau sekarang justru yang lebih kena tuh yang UMKM, yang jumlahnya tuh 125 juta tenaga kerja di Indonesia. Itu nggak kecil. Nah, ini kalau nggak dibantu, resiliensi perekonomian kita nih akan sangat terdampak, dan kita nggak bisa, bukan hanya survive, kita pasti nggak bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. Ya, oke. Tapi Pak, lucunya ya kan teman-teman aku sekarang banyak banget yang ibu rumah tangga dan teman-teman yang lain, karena sekarang stay at home lifestyle ini, home industry jadi makin jadi growing ya Pak. Jadi tiba-tiba mendadak semua orang jadi pengusaha gitu. Teman aku bikin jamu di rumah, bikin hampers dari rumah gitu. Jadi akhirnya mendadak banyak banget entrepreneurs dari rumah Pak gitu. Which is berarti ya spiritnya ada lah Pak gitu ya. Maksudnya banyak anak-anak muda yang punya spirit pingin itu tadi, pingin bisa adaptasi gitu. Banget. Dan itu mirip dengan tahun 98. Oke. Ya kan? Nah itu gimana Pak? Orang yang nggak pernah. Ya saya udah umur 30-an waktu itu. Orang yang nggak biasa masak, tiba-tiba masak, buka warung, buka restoran. Iya, tapi waktu itu nggak ada PSBB. Iya kan? Kalau sekarang ada PSBB, sekarang kalau kita mau buka restoran juga nggak boleh. Kalaupun boleh juga orang nggak mau ke restoran. Anggaplah ini kalau bulan depan toko-toko udah mulai dibuka, yang harus dikalkulasi adalah apakah orang-orang berani ke toko itu. Karena mereka masih ketakutan juga. Kita udah ngelihat bahkan ada secondary outbreak di Tiongkok sama di Korea Selatan. 3 hari yang lalu di Korea Selatan dan kemarin di Tiongkok. Ini udah mulai muncul nih relapse. Nah itu kalau menurut saya membuahkan kekhawatiran. Oke. Gitu.
Oke Pak, tadi ngomongin soal generasi muda ya Pak. Sekarang banyak juga ya generasi muda yang kesulitan Pak untuk mengatur keuangannya di masa sulit ini. Ini banyak banget nih Pak Gita yang nanya DM, reply, mau nanya ke Pak Gita, gimana sih caranya, bagaimana financial management personal ya Pak, yang baik menurut Pak Gita di masa-masa seperti ini untuk anak-anak muda? Be cheap. That's all I can say. Gini loh, ya ini emang nggak gampang ya. Tapi kalau Iya, untuk kayak saya dan teman-teman pengusaha, like your father, itu iya, kan we grew up not so well off, iya, ya kan? Dan iya, itu bekal untuk kita semua karena kita udah biasa gitu loh nggak punya duit. iya, Dan iya, kebiasaan-kebiasaan lama gitu tuh kalau lekat di kita tuh udah jadi frugality itu udah second nature. iya, Dan semakin kita bisa frugal atau hemat, itu kalau menurut saya semakin kita bisa menciptakan efisiensi dan untuk bisa survive. Sayangnya banyak teman-teman muda itu yang iya, diberikan bisnis model yang anggaplah keren banget terus diberkahi dengan top line yang keren banget, tapi bottom line-nya nggak ada. nggak ada. Apalagi yang dibantu dengan pendana-pendana yang gede sehingga mereka hanya ngeburn Nah, aja. Nah itu kalau menurut saya itu kurang sehat dalam arti kata itu nggak mendidik untuk teman-teman, nggak semuanya ya, tapi ada iya, iya, beberapa yang agak take it for granted, seakan-akan dana dari sponsor atau dari funder atau pemegang saham itu akan terus turun. Tapi sekarang akhirnya kelihatan kan semenjak fenomena Lyft kayak Uber kayak WeWork kayak iya, itu diharuskan sekarang path to profitability. Nah itu iya, nggak akan ada profitability kalau kita nggak bisa hemat, kalau kita betul. nggak bisa. Nah Tapi itu mungkin kalau menurut juga saya yang karena itu harus juga banyak juga ya Pak anak-anak muda yang karena melihatnya gampang gitu ya Pak semuanya. Jadi fighting spiritnya jadi berkurang kurang, ya Pak. kurang. Tapi nggak semuanya. Ada Nggak beberapa semuanya yang udah betul. dikasih dana yang gede banget gitu, tapi mereka emang mungkin dididik dari rumah, dididik dari sekolah atau dari manapun lah. Mereka punya kebiasaan yang bagus untuk Oke. mengencangkan pinggang sehingga ya mereka bisa menciptakan path to profitability Oke. dengan bagus gitu loh. Pak, talking about startups. Jadi aku Ya. penasaran nih Pak kita ngomongin startups. Gimana Pak keadaan mereka sekarang? Kalau menurut saya ada beberapa startup yang kesulitan dikarenakan keterbatasan mobilitas, ya kan? Oke. Di mana mereka justru bisnis modelnya tuh bertumpu di mobilitas. Tapi karena tidak Ya. adanya mobilitas itu sangat menggerus dinamika PNL-nya mereka atau aktivitas ekonominya mereka. Tapi kalau ada yang paling gampang tuh marketplace. Marketplace tuh nggak terlalu terdampak oleh Oke. keterbatasan mobilitas. Ya. Marketplace itu kalau menurut saya justru thriving, tapi menurut saya nggak lebih besar banget daripada sebelum-sebelumnya. Tapi Oke. sekarang orang kan karena ada kebutuhan yang lebih besar untuk bertransaksi secara digital dan non-fisikal, itu sangat dibutuhkan. Tapi yang kurang justru marketplace untuk UKM, ya Ya. kan? Setuju. Dan sekarang orang kan ke marketplace, nggak usah sebut nama lah, tapi orang ke marketplace hanya untuk beli barang-barang yang kalau menurut saya kelas menengah ke atas. Ya. Tapi yang kelas Menengah menengah ke ke bawahnya ya. bawah dan ultra mikro itu belum ada, Hmm. iya kan? Ya. Coba kalau ada marketplace yang mana kita bisa beli ikan teri atau Ya. bisa beli apapun lah kain yang Itu akan sangat membantu ya Pak. kalau menurut saya itu ada prospeknya. Dan Oke. UMKM itu kan pengusahanya aja ada 65 Banyak juta, banget. seluruh tenaga kerjanya 125 juta. Kalau Ya. semuanya itu mereka bisa diberdayakan dengan eksistensinya marketplace yang Ya. digital, wah keren. Oh, Nah itu kalau menurut saya itu kurang sehat dalam arti nggak mendidik untuk teman-teman, nggak semuanya ya, tapi ada ya, ya. beberapa yang agak take it for granted. Dan apa yang lebih disarankan sama Pak Gita? Kalau online saya ngelihat pendidikan ya, pemegang saham itu akan terus turun. Tapi sekarang akhirnya kelihatan kan semenjak fenomena Lyft kayak Uber kayak WeWork kayak Ya. itu diharuskan sekarang path to profitability. Nah itu nggak Ya. akan ada profitability kalau kita nggak bisa hemat, kalau kita Betul. nggak bisa. Nah Tapi itu mungkin kalau menurut juga saya yang karena itu harus juga banyak juga ya Pak anak-anak muda yang karena melihatnya gampang gitu ya Pak semuanya. Jadi fighting spiritnya jadi berkurang kurang, ya Pak. kurang.
Tapi nggak semuanya. Ada Nggak beberapa semuanya, yang udah betul. dikasih dana yang gede banget gitu, tapi mereka emang mungkin dididik dari rumah, dididik dari sekolah atau dari manapun lah. Mereka punya kebiasaan yang bagus untuk Oke, mengencangkan pinggang sehingga ya mereka bisa menciptakan path to profitability oke. dengan bagus gitu loh. Pak, talking about startups. Jadi aku Ya. penasaran nih Pak, kita ngomongin startups. Gimana Pak keadaan mereka sekarang? Kalau menurut saya ada beberapa startup yang kesulitan dikarenakan keterbatasan mobilitas, ya kan? Oke. Di mana mereka justru bisnis modelnya tuh bertumpu di mobilitas. Tapi karena tidak Ya, adanya mobilitas itu sangat menggerus apa namanya dinamika PNL-nya mereka atau aktivitas ekonominya mereka. Tapi ya. kalau ada yang paling gampang tuh marketplace. Marketplace tuh nggak terlalu terdampak oleh Oke. keterbatasan mobilitas. Ya, Marketplace itu kalau menurut saya justru thriving, tapi menurut saya nggak lebih besar banget daripada sebelum-sebelumnya. Tapi oke. sekarang orang kan karena ada kebutuhan yang lebih besar untuk bertransaksi secara digital dan non-fisikal, itu sangat dibutuhkan. Tapi yang kurang justru marketplace untuk UKM, ya Ya, kan? setuju. Dan sekarang orang kan ke marketplace, nggak usah sebut nama lah, tapi orang ke marketplace hanya untuk beli barang-barang yang kalau menurut saya kelas menengah ke atas. Ya, Tapi yang kelas menengah menengah ke ke bawahnya ya. bawah dan ultra mikro itu belum ada, iya kan? Ya, Coba kalau ada marketplace yang mana kita bisa beli ikan teri atau ya. bisa beli apapun lah kain yang Itu akan di sangat membantu ya Pak. kalau menurut saya itu ada prospeknya. Dan Oke. UMKM itu kan pengusahanya aja ada 65 Banyak juta, banget. seluruh tenaga kerjanya 125 juta. Kalau Ya, semuanya itu mereka bisa diberdayakan dengan eksistensinya marketplace yang ya. digital, wah keren. Oke. Pak, Ya. tadi pas banget ngomongin soal online-online nih Pak. Ada pertanyaan, aku langsung aja dari Jaslyn. Pak, untuk saat ini ide bisnis online atau bisnis offline apa yang lebih disarankan sama Pak Gita? Kalau online saya ngelihat pendidikan ya, Oke. nggak usah sebut nama lah, udah ada beberapa pionir. Tapi Ya. apakah itu eksklusif? Enggak. Saya rasa marketnya ini luar biasa besar, ya Oke. kan? Karena masyarakat luas di Indonesia tuh lapar untuk pendidikan, Bener. iya kan? Untuk ilmu. Dan ilmu itu tinggal diatur aja pipanya di mana. Dan Ya. kalau pipanya udah diatur, terus pipanya kelihatan oleh masyarakat luas, mereka pasti akan haus dan lapar untuk mencari apa ilmu itu. Kalau menurut saya itu sangat bisa dieksplor ke depan. Oke. Dan kalau offline saya Agak nggak susah ya lihat Pak? agak-agak sulit ya, kecuali yang terkait dengan makanan dan minuman. Oke. Dan makanan dan minuman itu mau nggak mau offline itu harus ada garis miring online. Iya, Karena betul. restoran ke depan itu bisnis modelnya nggak seperti yang kemarin-kemarin. Karena duduknya mungkin harus 3 meter antara satu sama lain. Ya. Nggak bisa cuman 20 cm atau 0 cm seperti dulu. Ya kan, antara Ya. satu sama lain. Nah itu kalau menurut saya akan mempengaruhi apa namanya PNL-nya, profit and loss-nya. Oke. Dan itu tetaplah thriving ke depan karena orang akan terus butuh untuk makan dan minum, tapi ya tinggal dipikirin aja digitalisasinya dan spacingnya. Spacingnya jangan terlalu mahal. Kita Ya. cari aja mungkin di lapangan bola atau di mana yang nggak perlu bayar rent atau Ya. sewa atau apa, ya kan? Oke. Pak, nih ngomongin soal bisnis lagi, kayak banyak Hmm. banget nih Pak yang mau jadi entrepreneur. Jadi ada pertanyaan lagi, Pak, bagaimana kita pemula bisa, intinya gimana cara kita bisa mulai bisnis? Sarannya mulai dari mana Pak? Kalau menurut saya bisnis tuh mulai dari propensity to take risk, keberanian untuk ngambil resiko. Oke. Iya kan? Ya. Dan itu kalau menurut saya bekal utama. Ya kedua ya kalau bisa jangan terlalu bodoh juga. Iya kan? Harus Betul. bisa ngitung. Ya. Kalkulatornya tuh jangan plus semua harusnya. Ya. Iya nggak? Supaya kita bisa mengkalkulasi itu kalau ada plusnya ada minusnya netnya berapa. Iya kan? Kebanyakan orang hanya ngelihat top line-nya aja, plusnya aja nggak ngelihat expense-nya. Ya. Nah itu yang berabe itu. Nah yang ketiga kalau menurut saya keberuntungan. Nggak ada deh kesuksesan tuh tanpa keberuntungan. Peruntungan. Ya, Setuju. saya percaya banget dengan film Forrest Gump. Itu Forrest Gump itu kalau menurut saya cermin atau simbol dari kesuksesan entrepreneurship. Karena ujung-ujungnya tuh perlu keberuntungan. Dan keberuntungan tuh nggak perlu datang dari diri kita sendiri. Itu Ya. bisa datang dari kemitraan. Kalau kita bermitra dengan orang yang membawa barokah, Ya. do it.
Kalau menurut saya, dan itu kan tergantung kecocokan. Dan Ya. batin, kecocokan batin tuh penting banget. Dan kecocokan batin satu sama lain tuh bisa membawa keberuntungan. Oke. And aku ingat banget Pak Gita juga sempat ngomongin soal imagination ya Pak. Kata Pak Gita imagination itu Iya. penting juga. Waktu itu Oh, Pak Gita penting, pernah penting share banget. di CEO Club. Nah itu ceritain sedikit dong Pak, karena aku sampai sekarang pun masih ingat waktu itu Pak Gita tuh bilang bahwa salah satu kuncinya adalah punya imajinasi. Ya, jadi orang tuh nggak akan bisa berimajinasi kalau nggak berani mengambil risiko. Karena kalau Ya, kita udah berani mengambil risiko, kita bisa stretch the boundaries. ya, Iya kan? Kalau ya, kita bisa stretch the boundaries, itu kita bisa berimajinasi. Jadi kita bisa keluar dari intuisi kita bisa keluar dari empirical analysis kita, supaya jangan-jangan di luar batas empiris ini, di luar batas intuisi kita, ada sesuatu nih yang mungkin keren, yang kita bisa ya, sentuh, kita bisa garap, kita bisa kerangkakan. Nah, ya. itu hanya bisa terjadi kalau orang Kita itu mau, tuh berani ngambil risiko. ya, Iya kan? Kalau orang yang nggak setuju. berani ngambil risiko tuh dia hanya Usah. di comfort zone aja. Ya, Dan itu bukan berarti jelek ya. ya, Kita butuh orang-orang kayak begitu untuk ya. to keep us on the line. Jangan sampai Yes. kita terlalu ngawur di luar boundary terus gitu loh. Oke. Jadinya di dalam organisasi itu perlu ada orang yang bisa stay on the line, ada orang yang bisa keluar dari garis Keluar itu dari. juga. Oke. Ya. Pak, ini ada pertanyaan dari Insan. Katanya Pak Gita tadi kan ngomong kalau online itu sebenarnya kan hanya produk ya Pak, katanya. Yang bisa seperti kayak produk konsumsi makanan, produk pakaian dan segala macam. Jasa Nah, juga. katanya dia gini Hmm. Pak, untuk bisnis jasa harus gimana Pak kita? Tolong dong bagaimana kita bisa bertahan bisnis jasa di masa seperti ini. Oh, banyak. Bisa Nah, berfilsafat secara online. ya, Bisa berpuisi, bisa nyanyi, bisa bersandiwara, betul, bisa berkonsultasi, betul, ya kan? betul, Apapun kata kerja itu bisa bisa, di-online-kan, betul, ya. Dan itu kalau menurut saya nggak finite, itu almost infinite, ya, ya. Jasa-jasa yang bisa di-online-kan. ya. Tinggal kita bisa lihat Pendidikan, ya. iya, Tinggal kita bisa lihat opportunity dan tangkepnya aja ya Pak sebenarnya. betul, betul. Oke. Pak, let's talk more about adaptasi ya tadi. Ada Sure. nggak sih Pak cerita tentang Pak Gita masa-masa harus adaptasi tapi sulit? Ada nggak Pak yang Pak Gita pernah masa-masa sulit beradaptasi? Ada lah, kalau di sekolah dulu kayak nggak ada duit untuk bisa survive, itu susah. Tapi ya you just keep grinding, you just keep Ya, hitting the wall. Dan ya, itu kalau nabrak tembok bukan berarti tembok itu nggak bisa runtuh, tabrak ya. aja terus. Tak Dan terus. kalau di di dunia usaha ada satu dua bisnis model yang ternyata salah kaprah banget gitu loh. Ya udah. Nah, itu kita harus cold blooded, kita harus tega. Jadi kalau kita udah nyoba dan itu ternyata nggak jalan, you gotta cut loss. Dan Oke, banyak orang tuh nggak berani cut loss. Dia udah oke, nyemplung 100 perak, ini kayaknya bakal rebound nih, masukin lagi ya, 10 perak, masukin lagi 50 perak. ya, Totonya ya. udah masuk 10.000 perak. Nah, itu karena dia nggak berani take loss. Sewaktu Oke, kita udah nyemplung 100 perak atau 150 perak. Nah, itu kalau menurut saya perlu keberanian untuk to actually be cold blooded and take oke, loss. oke. Dan bisnis itu memerlukan hal-hal seperti itu. Nggak semuanya sempurna kok, percaya. Iya. Oke, Pak, tadi kan udah bilang kalau misalkan kita terus mencoba sesuatu terus gagal terus gitu ya, Pak. Nah, itu kapan yang tadi Pak Gita bilang kapan sih kita harus kayak back off? Kapan kita harus tinggalin tuh kapan? Karena kayak banyak banget Nah, anak-anak muda yang selalu nanya kayak kapan gitu. Sampai kapan kita harus mencoba? oke, pertama kan kita dibekali dengan keberanian untuk ambil risiko. Ya. Untuk keluar dari ranah intuisi, ranah Nah, analisa atau empiris, ya kan? ya, Tapi betul. di organisasi itu penting untuk kita dikelilingin sama orang-orang hanya sebatas intuisi atau sebatas analisa, ya kan? Oke. Ya, Untuk mereka bisa menjadi sparring partner, untuk oke. bisa berkonsultasi dan kita bisa berkonsultasi dengan mereka, untuk mereka bisa kasih tahu kita gitu loh, lu gelo loh kalau mau begini terus, iya kan? Dan Iya, iya. itu perlu, you need a Iya, devil's advocate. iya. Di dalam setiap organisasi itu kita perlu one or two or even more devil's advocates Oh ya, yang setuju. bisa